Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Parisya Radita Dewantara dengan NIM akhir 2097. Di sini saya akan mengerjakan remedial UTS PBO dengan kode soal E. Baik, langsung saja ke soal UTS-nya. Di sini studi kasusnya dapat sebuah perusahaan perseroan mobil bernama OO Parent sedang membangun sistem digital manajemen rental armada. Sistem ini harus mampu melacak identitas penyewa, skema peminjaman, serta menghitung total biaya sewa akhir secara terpusat. Anda diminta untuk merancang program berbasis OP dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, encapsulation. Buatlah kelas sewa kendaraan yang memiliki atributnya harus bersifat private. Itu terdapatnya penyewa, ID sewa, sama tipe mobil. Sediakan getter dan setter agar data dapat diakses dengan aman. Tambahkan metode tampilan info untuk menampilkan informasi penyewa. Lalu kedua, inheritance. Buatlah dua kelas turunan dari sewa kendaraan, yaitu sewa reguler, yaitu paket sewa santer lepas kunci. Lalu berikutnya sewa premium, yaitu paket sewa premium dengan jasa pengemudi. Masing-masing kelas memiliki atribut tambahan, yaitu sewa reguler itu terdapat harga per hari, dan sewa premium terdapat harga per hari sama biaya sopir. Gunakan konsep pewarisan untuk mengambil atribut dasar dari sewa kendaraan. Lalu untuk nomor 3 di sini untuk polymorphism. Tambahkan metode hitung total sewa yang didefinisikan di kelas induk sewa kendaraan sebagai metode abstrak. Override metode tersebut pada kelas turunan dengan rumus yang berbeda. Untuk sewa reguler total sama dengan lama hari kalikan harga per hari. Untuk sewa premium itu total sama dengan lama hari kali harga per hari ditambah dengan biaya sopir. Untuk berikutnya di sini ada bagian abstraction. Jadikan kelas sewa kendaraan sebagai kelas abstrak agar tidak bisa instansiasi langsung. Kelas ini harus memiliki sama ada metode abstrak hitung total sewa, lalu berikutnya ada metode umum tampil info. Lalu untuk kelima ini bukan tambahan opsional, buat kelas riwayat sewa yang menyimpan jenis paket regular atau premium, lama hari, dan tanggal sewa. Hubungkan kelas ini dengan sewa kendaraan menggunakan composition. Tambahkan metode tambah sewa dan cetak riwayat. Untuk outputnya diharapkan itu seperti ini. Ada nyawa penyewa, nama penyewa, ID-nya, dan mobilnya, total sewanya. Baik, langsung ke visual code. Di sini pada baris pertama dan kedua terdapat perintah using system. Ini using system collection generic. Ini apa? Dua baris pertama ini itu merupakan perintah buat import fitur-fitur bawaan sama si C# ini. Terus untuk using system ini kegunaannya buat ngaktifin akses ke konsol write line yang fungsinya itu akan buat nyetak teks ke layar. Lalu untuk using system di sini, apa using system collection generic itu gunain buat ngaktifin akses ke list struktur data seperti array yang ukurannya bisa bertambah secara dinamis. Langsung ke baris berikutnya di sini kita langsung ke jawab input ke codingan 4 yang naik abstraction itu dikarenakan kelas si sewa kendaraannya itu merupakan induk dari semua kelas lain. Kelas turunan atau apa ya pada soal nomor 2 itu nggak bisa ditulis sebelum kelas induknya ada. Terus si soal 1 sama soal 3 ini itu ada di dalam si sewa kendaraan ini. Sebelum lanjut di sini apa itu abstraction? Abstraction itu atau abstraksi merupakan konsep OOP yang dimana itu kita ngebikin template atau kerangka kelas yang nggak boleh dibikin objeknya secara langsung. Kelas ini itu juga cuma berfungsi sebagai dasar bagi kelas-kelas turunannya. Analogi nyatanya itu semisal kayak bayangin ada kendaraan itu kan merupakan hal umum, jadi kita nggak bisa mesen langsung itu misal mesen satu kendaraan di suatu bengkel itu kita harus spesifik kayak mau beli mobil, motor, atau truk, soalnya tiga itu kan sama-sama kendaraan. Terus kendaraan ini juga merupakan konsep yang abstrak. Untuk mobil, motor, atau truk itu kayak merupakan implementasinya. Lalu lanjut ke deklarasi kelas abstrak. Di sini kita menggunakan abstrak kelas sewa kendaraan.
Ini itu untuk abstraknya ini itu jadi kayak semacam kata kunci yang jadiin kelas ini itu abstrak. Artinya itu kayak kode new, sewa kendaraan, kan error. Kelas ini tuh juga nggak bisa dibikin objeknya langsung. Terus untuk nah, kelas di sini merupakan kata kunci buat ngedefinisiin sebuah kelas di C Sharp. Untuk sewa kendaraan ini itu nama kelas yang kita buat. Langsung ke soal apa ya, soal pertama di sini merupakan bagian encapsulation. Tuh encapsulasi ini itu juga apa merupakan konsep yang nyembunyiin data di dalam kelas biar nggak bisa diakses atau diubah sembarangan dari orang luar sesuai di apa yang diminta sama soal ini yang sifatnya private. Itu kita menggunakan ini private string nama penyewa buat ngeprivasiin nama penyewa. Berikutnya ada private string ID sewa, dan yang terakhir di sini ada private string tipe mobil. Terus untuk private ini itu maksudnya kayak atribut ini cuma bisa diakses dari dalam kelas si sewa kendaraan ini sendiri. Kelas lain itu juga nggak bisa nyentuh si kelas ini secara langsung. Lalu untuk string itu merupakan tipe datanya yang merupakan huruf. Terus apa? Nggak harus terus apa kayak kumpulan karakter teks gitu. Terus untuk nama penyewa ini ya buat nama orang buat nyewa mobil, ID sewanya sama tipe mobil ini yang mau disewa. Terus lanjut ke bagian konstruktor. Apa konstruktor? Sini ada publik sewa kendaraan, string nama penyewa, string ID sewa, string tipe mobil, sini tis nama penyewa, tis ID sewa, sama dengan disewa, tis tipe mobil sama dengan tipe mobil. Ini itu maksud dari konstruktor itu kayak merupakan metode khusus yang namanya itu sama persis sama nama kelas. Itu dijalanin secara otomatis pas kita bikin objek baru dengan kunci new, dengan kata kunci new. Untuk publik di sini tuh sebagai akses modifier yang artinya bisa diakses di mana aja, mau di luar kelas sekalipun. Lalu di sini ada sebuah kendaraan, dan ya sampai sini tuh merupakan nama konstruktor apa konstruktor yang sama kayak nama kelas. Parameternya itu juga dibikin dalam kurung ini merupakan data yang harus diberiin pas lagi ngebikin objeknya itu. Habis itu di sini ada tis nama penyewa. Itu kata kunci dari tis ini tuh merujuk ke atribut punyanya si kelas ini sendiri. Ini tuh digunakan buat ngebedain antara atribut kelas tis nama penyewa pakai parameter yang masuk ke nama penyewa. Nah, untuk sama dengan nama penyewa, ini itu nilai dari parameter yang diberikan pas ngebikin objek yang disimpan ke dalam atribut kelas. Hal yang sama berlaku ke ini yang berikutnya, tis ID sewa sama tis tipe mobil. Baik, lanjut ke bagian getter dan setter. Ini itu maksudnya merupakan properti di C Sharp yang apa merupakan pintu resmi buat ngakses atribut private. Setiap atributnya itu juga memiliki dua pintu, yaitu ada get return ini sama get apa set value ya getter. Ini untuk get tuh digunakan buat ngebaca nilai atribut pas kodenya apa kode yang lain itu nulis objek nama penyewa. Bagian getnya ini nih juga apa yang dijalanin. Kalau untuk set value ini tuh pakai setter yang digunain buat ngubah nilai atribut. Kata kunci si value ini sendiri tuh secara otomatis berisi nilai baru yang diberikan dari luar. Baik, untuk apa public string nama penyewa ini itu bukan nama propertinya itu sendiri. Kemudian di sini ada public string ID sewa,
Ini sama konsepnya seperti ini, getter dan setternya dari setiap apa variabel ini juga buat tipe mobilnya. Lalu lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada public void tampil info, terus ini console line dan nyawa ID sewanya sama mobilnya. Ini tuh maksudnya si public void itu untuk plugin sendiri, maksudnya bisa diakses dari mana saja, sedangkan untuk void itu maksudnya metode ini itu nggak bisa ngembaliin nilai apapun, maksudnya hanya menjalankan aksi. Lalu di sini ada tampil info, itu yang merupakan nama metode, tanda kurung yang nandain kalau ini tuh merupakan metode atau fungsi. Lalu di sini ada console line yang ini sampai sini. Ini tuh maksudnya semacam perintah buat nyetak teks ke layar dan pindah ke baris baru setelahnya. Lalu di sini ada apa? Dolar nama penyewa. Ini itu merupakan string interpolation yang ditandain sama ini tanpa tanda dolar ini, itu yang memungkinkan kita buat nyisipin variabel langsung ke dalam teks, gunain kurung kurawal. Terus untuk berikutnya di sini ada bagian polymorphism. Untuk untuk polymorphism ini sendiri itu artinya banyak bentuk. Jadi kayak satu metode yang sama itu bisa berperilaku berbeda tergantung pada objek mana yang memanggilnya. Untuk berikutnya ini mengenai pada perintah public abstrak double hitung soal sewa integer lama hari. Ini itu untuk publiknya ini sendiri bisa diakses dari mana saja. Untuk abstrak ini kata kunci metode yang nggak bisa nggak bisa punya isi, tahu implementasi di sini. Jadi si abstrak ini itu cuma ngedefinisiin bentuk atau kontrak. Kelas turunan wajibnya itu mengisi wajib ngisi isinya dengan override. Ini ada double, itu merupakan tipe data yang kembaliin metode ini yang merupakan angka desimal buat harga sewa dalam rupiah. Jadi ada hitung total sewa yang merupakan nama metode yang kan ngitung soal total sewanya. Lalu di sini ada integer lama hari, itu buat parameter berupa bilangan bulat yang nyatain berapa hari masa sewa. Lalu karena ada kurung kurawal, ada abstrakannya dideklarasiin, bukan diisi. Tuh ada perintah ini titik koma. Baik, lanjut untuk berikutnya. Di sini kita pada bagian untuk menjawab soal 2 yang mengenai inheritance. Itu inheritance ini sendiri itu atau pewarisan itu semacam konsep yang dimana sebuah kelas itu bisa mewarisin semua atribut dan metode dari kelas lain. Kelas yang mewarisi itu disebut kelas anak, dan kelas yang diwarisi itu disebut kelas induk atau parent. Base kelas kalau yang anak ini child. So ke dengannya di sini ada kelas sewa reguler, sewa kendaraan, berapa double harga per hari, ini public sewa reguler sampai bawah sini. Ini untuk kelas sewa reguler, sewa kendaraan itu tanda titik 2 ini yang berarti mewarisi dari sewa reguler, itu merupakan anak kelas dari sewa kendaraan ini. Nah, di sini ada private double harga per hari, itu yang merupakan atribut tambahan milik si sewa reguler aja. Double-nya ini itu adalah tipe data angka desimal yang cocok buat harga. Nah, di sini ada public sama regular string nama penyewa, string ID sewa, ini base nama penyewa, ID sewa, tipe mobil. Ini itu untuk yang mulai dari sini base
nama penyewa disewa tipe mobil. Itu maksudnya digunakan buat manggil konstruktor kelas induk atau sewa kendaraan eh yang buat ngisi atributnya diwarisi. Kita itu jadi nggak perlu nulis ulang logika penyimpanan nama, ID sama tipe mobil. Nah, di sini ada this harga per hari sama dengan harga per hari. Itu maksudnya buat ngisi atribut harga per hari punyanya si sewa reguler sendiri, bukan dari induk. Itu induknya ini merupakan sewa kendaraan. Lanjut, sini ada pabrik double harga per hari, get return harga per hari, set harga per hari, value. Lanjut di sini soal ketiga mengenai override yang dirumusin itu seperti tadi total dengan 6 hari kali harga per hari. Untuk si apa namanya, ini perintahnya ini pakai public override double, hitung total sewa integer 5 hari. Untuk si override ini sendiri itu maksudnya merupakan kata kunci yang nyatain itu kalau kita lagi nimpa atau ngisi metode abstrak dari kelas induk. Nah, di sini ada return 5 hari bintang harga per hari. Itu maksudnya merupakan rumus buat sewa reguler total sama dengan jumlah hari kali harga per hari. Nilai hasilnya itu bakal dikembaliin ke pemanggil metode. Berikutnya di sini ada kelas turunan juga yang ditandai pakai kelas sewa premium sewa kendaraan. Apa buat si sewa premium ini? Tuh maksudnya itu sama seperti tadi, ini kelas sewa premium sewa kendaraan, dan di sini ada private double harga per hari. Itu maksudnya buat harga sewa mobil per hari sama seperti sewa reguler. Di sini ada private double biaya sopir. Itu merupakan biaya tambahan buat jasa pengemudi. Itu yang bakalan ngebedain paket premium dari reguler. Lalu ada apa? Perintah pabrik sewa premium string nama penyewa ini, dan di sini ada base nama penyewa disewa tipe mobil buat tetap manggil konstruktor induk buat ngisi 3 atribut dasar yang diwarisi. This harga per hari sama dengan harga per hari ini. Lalu ada pabrik double harga per hari, getter harga per hari, setter harga per hari sama dengan value. Lanjut di pabrik double biaya sopir, return biaya sopir, biaya sopir. Lalu lanjut di sini apa buat polymorphism override, apa buat ngitung total sewa di sewa premium. Ini itu kita menggunakan kita public override double hitung total sewa integer 6 hari, return 6 hari tentang harga apa kali harga per hari ditambah biaya sopir. Ini itu maksudnya merupakan rumus premium tadi itu yang diminta soal, sama dengan jumlah hari kali 5 hari apa kali harga per hari ditambah biaya sopir. Biaya sopirnya ini tuh ditambahin sekali, bukan per hari. Lalu untuk berikutnya di sini untuk membahas nomor apa menjawab nomor 5 kita pakai composition. Sebelumnya itu untuk composition ini sendiri itu merupakan hubungan memiliki antar kelas berbeda ketimbang apa berbeda dari inheritance, yang merupakan hubungan adalah riwayat sewa ini jadi nggak ngewarisin sewa kendaraan, melainkan memiliki objek sewa kendaraan sebagai salah satu atributnya. Anggapannya kayak sebuah mobil itu punya mesin, bukan mesin adalah mobil. Riwayat sewa ini memiliki sewa kendaraan di dalamnya. Lalu di sini untuk struktur kelas riwayat sewa, sini ada kelas riwayat sewa, private sewa kendaraan, private list, string jenis paket. Ini sampai bawah sini. Untuk pembahasannya, ini ada yang baru private sewa kendaraan. Ini merupakan komposisi buat nyimpen referensi ke objek sewa kendaraan.
Ini itu juga yang ngehubungin riwayat sewa sama si data penyewa. Lalu ada list, ini baru list string integer string. Ini tuh maksudnya si list ini tuh kayak koleksi data yang bisa bertambah. Isinya itu akan tuple. Satu paket data berisi 3 nilai sekaligus. Itu ada nama paket, nama hari, sama tanggal sewa. Lalu di apa? Wah, ada new list string integer string yang ini itu maksudnya buat ngebikin list baru yang masih kosong. Datanya itu bakalan diisi lewat metode tambah sewa. Ini buat nambah entry dan sewa baru pakai ini objek swipe tambah sewa string jenis paket integer nama hari string tanggal sewa data riwayat add jenis paket nama hari tanggal sewa. Dan ini buat kita seluruh riwayat sewanya pakai ini. Dan apa buat nambah sewanya ini sendiri tuh si void ini buat ngembaliin nilai. Jadi buat apa cuma ngejalanin aksi nambahin data terus string jadi paket. Ini tuh maksudnya kayak parameter buat nama paket sewa, terus integer nama hari buat parameter berapa hari sewa berlangsung, terus ini string tanggal sewa. Ini buat parameter ya, tanggal transaksinya dalam format teks. Terus untuk berikutnya di sini ada daftar riwayat add. Itu maksudnya si metode add ini dari list buat nambahin satu entry baru ke dalam koleksi. Ada jenis paket, lama hari, tanggal sewa. Itu merupakan tuple yang gabungin 3 nilai jadi satu paket data yang disimpan bersama dalam satu slot list. Lalu untuk berikutnya ada metode cetak riwayat. Ini kita menggunakan public void cetak riwayat for integer i sama dengan 0. Ketik i daftar riwayat count i plus ini itu buat for integer 0. Ini itu merupakan loop yang jalan dari i sama dengan 0 sampai habis ke semua isi list. Terus ada ini i daftar riwayat count nih buat kondisi berhenti. Jadi selama si i nya ini masih kurang dari jumlah data list tuh si kondisinya apa ya ini bakalan berhenti. Terus ada i plus plus di sini tuh setiap putaran si nilai i nya ini bakalan nambah satu. Terus ada variabel r sama dengan daftar riwayat ini buat ngambil satu entry riwayat pada posisi ke i. Variabel itu artinya apa tipe data buat nentuin apa bukan ini itu buat maksudnya itu tipe datanya ditentuin otomatis sama si compiler ini. Lalu ada i plus 1 ini tuh khususnya buat nampilin sebagai nomor urut karena si indeks listnya ini mulai dari 0. Jadi kita nambahin 1 biar tampilannya ini mulai dari 0. Terus ada ya R jenis paket, R nama hari, tanggal sewa. Ini tuh maksudnya buat ngakses masing-masing bagian dari tuple yang tersimpan. Jadi kalau dicetak nanti hasilnya kayak ya nanti lihat ada apa sewanya sewa premium terus harinya ini sama tanggal sewanya. Lanjut ke main program di sini buat demonstrasi output soal. Pertama pakai perintah kelas program static void string rgs dan ini sesuai deskripsinya. Untuk kelas program di sini itu berfungsi sebagai kelas pembungkus di kayak apa emang standar C# ini buat ngemas metode main. Lalu di sini ada static, itu maksudnya metode ini itu bisa manggil tanpa bikin objek program terlebih dahulu. Lalu ada void main string rgs ini itu merupakan titik masuk program. Saat programnya dijalanin, si syaratnya itu bakalan langsung cari sama ngejalanin metode ini. ARGS-nya ini sendiri itu maksudnya merupakan argumen dari command line.
Terus di sini buat bikin objek sewa premium pakai ini sewa premium penyewa satu sama dengan Neo sewa premium Dika R01 Avanza sini. Ini itu untuk sewa premium penyewa satu ini maksudnya buat ngedeklarasiin variabel yang namanya penyewa satu bertipe sewa premium. Lalu ada new sewa premium. Ini itu maksudnya buat bikin objek baru dari kelas sewa premium. Konstruktor sewa premium itu dipanggil dengan 5 argumen. Ini ada Dika, 01, Avanza, ini sama kayak ini. Ini itu untuk apa? 3 argumen yang ini tuh kayak apa namanya? Diterusin via base ke konstruktor sewa kendaraan atau kelas induk. Tuh, yang ini yang 300.000 itu merupakan harga per hari. Yang 500.000 ini si biaya sopirnya. 500.000, 50.000 itu biaya sopirnya, biaya jasa pengemudi yang diminta soal tadi. Sesuai ya. Lalu berikutnya ada buat manggil ambil info sama hitung total sewa. Itu ya penyewa satu tampil info kerja lama hari sama dengan 2 double total sama penyewa satu itu total sewa lama hari total operator ini total sewa ya totalnya itu buat perintah jam apa penyewa satu tampil info ini digunain buat memanggil metode tampil info ini sendiri yang warisin dari sewa kendaraan. Nampilinnya itu apa ini bakalan nampilin data si penyewa itu. Lalu perintah lama hari sama dengan dua ini buat nyimpan lama hari sewanya. Terus double total sama dengan penyewa satu hitung total sewa lama hari. Ini itu buat manggil override punyanya si sewa premium yang tadi pakai rumus 300.000 plus 50.000. Di hasilnya bisa dilihat ya. Terus ini console rate line total sewanya nanti kelihatan di sini. Terus di sini buat nyetak si riwayat sewanya ini tuh pakai perintah ini riwayat sama dengan new riwayat sewa penyewa satu. Ini untuk itu tuh si new riwayat riwayat sewa penyewa satu. Ini tuh buat bikin objek riwayat sewa. Objek penyewa satunya ini itu dimasukin sebagai argumen. Ini itu juga akan komposisi riwayat sewa memiliki sewa premium di dalamnya. Kalau ada tambah sewa premium ini lama hari terus ini ada tanggalnya itu buat nambahin satu catatan riwayat sewa ke dalam list. Cetak riwayat ini buat nyata riwayatnya nyata semua isi list ke layar dengan format nomor urut. Dan apabila kita jalankan programnya maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ada penyewa Dika dengan ID-nya R01, mobilnya Panza. Total sewanya 650.000, ini sewanya sewa premium, nama harinya 2 hari, sama ini tanggalnya 11/10/2025. Sama seperti yang diminta oleh soal. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.